Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan aplikasi Origin untuk menganalisis hasil penelitian. Silakan simak. Pertama, teman-teman harus mendownload aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, membuka aplikasinya dan menarik filenya dari file. Setelah itu, memasukkan data ke dalam Origin dan terus membloknya A dengan B. Setelah itu teman-teman pencet line, terus kalau sudah muncul kayak seperti ini, nah teman-teman masuk di analyze. Setelah masuk ke analyze, teman-teman pencet signal processing. Setelah itu klik smooth. Setelah itu open direct. Kalau sudah muncul seperti ini, kita memblok A dan kontrol tetap blok B. Setelah itu kita masuk ke line dan akan muncul lagi seperti ini. Setelah itu kita masuk ke analyze. Setelah masuk ke analyze, teman-teman masuk ke fix and line. Setelah itu teman-teman klik pick analyzer, terus open. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kita next dulu. Setelah itu sampai dengan ada terbaca ADD, itu tanda checklistnya dimatikan. Terus pencet ADD, terus mengklik 2 kali setiap. Setelah itu mengklik 2 kali puncak. Setelah semuanya diklik, puncaknya klik down. Setelah itu akan muncul seperti ini, terus dipencet next, terus diubah auto ke adjust on review, terus finish. Setelah itu teman-teman memblok nilai areanya, terus memasukkannya ke Excel. Memblok nilai areanya dengan Ctrl C, terus memasukkannya ke Excel dengan menekan tombol Ctrl V dengan nama luas fraksi kristal. Setelah itu teman-teman kalau teman-teman mengulangi caranya kayak tadi. Dimulai dari memasukkan file ke Origin, terus tarik filenya ke Origin, terus blok A dengan B, terus masuk ke line, terus masuk ke analyze, terus masuk ke signal processing. Setelah itu smooth, terus mengubah dengan agent override. Setelah itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita memblok lagi A dengan kontrol, terus memblok B. Next, setelah itu sampai mendapat dengan pin ADD, terus tanda checklistnya dimatikan, terus ketik ADD, checklist ADD. Setelah itu kita memilih salah satu puncaknya. Setelah itu kita pencet down. Setelah yang warna hijau itu sampai dengan integrate text, terus menggantinya auto menjadi adjust on prefigures. Terus kotak tersebut kita menariknya sampai ujung. Dan setelah selesai menariknya sampai ujung akan menampilkan seperti ini. Berarti kita tekan finish. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita blok lagi nilai areanya dan memasukkannya ke Excel dengan nama luas diffractogram. Setelah itu teman-teman ketik di sampingnya itu kristalinitas dengan
Setelah itu di bawah luas fraksi kristal diketik sama dengan sum dalam kurung A2 digol dengan nilai luas fraksi kristal atau dibagi dengan A15 balas kurung terus enter. Setelah itu akan muncul nilai seperti ini. Setelah itu di bagian kolom kristalinitas yaitu sama dengan A16 dibagi dengan luas di praktogram balas kurung dikali 100. Nah, akan muncul nilai dari kristalinitas. Dan kemudian nilai terdapat yaitu 86,184,189. Dan selanjutnya cara menghitung ukuran kristal. Pada cara ini yaitu sama tadi, pertama-tama yaitu mengambil nilai datanya dari file terus memasukkan ke origin. Setelah menarik datanya ke origin akan muncul nilai A dengan B. Setelah itu tanpa memblok A dengan B, kita tekan line. Setelah itu akan muncul seperti ini, yaitu menceklis X di bagian A dan menceklis B di bagian Y. Setelah itu tekan OK. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Setelah itu pencet lagi analyze. Setelah analyze masuk ke signal processing. Setelah itu masuk ke smooth. Setelah itu mengubahnya dengan agen average. Terus pencet OK. Setelah itu akan muncul seperti ini dengan warna merah dengan hitam. Selanjutnya kita lagi memblok A dengan memblok B bersamaan dengan tekan kontrol. Setelah itu kita tekan lagi line. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita menggesernya sedikit supaya kelihatan dengan yang satu. Setelah muncul seperti ini, kita masuk lagi ke analyze, terus mempencetnya lagi ke quick analyzer. Setelah itu quick analyzer, terus Avendirect. Setelah itu akan muncul Setelah itu akan muncul multiply fit. Setelah itu akan muncul multiply fit dengan mempencetnya dengan OK. Setelah itu kita mengklik dua kali semua puncak-puncak yang terdapat di sini. Terus tekan open. Setelah itu akan muncul netlist. Setelah itu bagian ujung paling bawah itu mentekannya dari sebelah kanan. Yang sebelah kanan ujung itu kita klik, terus kita tunggu sampai dengan akan muncul seperti ini. Nah, gambarnya akan muncul seperti ini, dilengkapi dengan angka-angka dengan feedback 1, 2, dan seterusnya. Setelah itu akan muncul seperti ini dan menekan yes dan OK. Selanjutnya akan muncul dengan yang kayak begini dengan dengan parameters, input data, dan non-planar. Terus kita geser sampai bawah sampai menemukan dengan keterangan summary, terus kita memblok nilai value-nya. Setelah memblok nilai value-nya, teman-teman memasukkannya ke Excel dengan keterangan yaitu posisi puncak 2 theta.
Setelah itu teman-teman masuk lagi ke origin dan menariknya ke bawah. Setelah itu sampai menemukan dengan VWHM bagian value. Teman-teman membloknya lagi terus memasukkannya ke Excel. Dengan di Excel keterangannya ditulis dengan PWHM. Setelah itu di samping kolom PWHM teman-teman mengetik lagi dengan ukuran kristal D. Setelah itu di bawah nama ukuran kristal D diketik sama dengan dalam kurung 0,9 dikali 0,15606 balas kurung dengan dibagi dengan radian. Setelah itu dalam kurung dengan memblok satu nilai dengan nilai PWHM. Balas kurung dikali dengan teman-teman membuka kurung lagi terus mengketiknya radian, terus memblok satu nilai posisi puncak 2T. Balas kurung lagi dibagi 2 terus tutup kurung dan enter. Setelah itu akan muncul nilai ukuran kristal D. Setelah itu kita membloknya sampai bawah sehingga akan muncul nilai seperti ini. Terus di samping kolom ukuran kristal D ditambahkan dengan ukuran rata-rata kristal D dengan rumus sama dengan average. Buka kurung dengan memblok semua nilai ukuran kristal. Setelah itu tutup kurung terus pencet enter. Dan inilah nilai ukuran rata-rata kristal D dengan bernilai 3,87084113.